Seorang petani baru saja pulang ke rumah setelah selesai berkebun. Tanpa disangka, saat memutar gagang pintu, gagang itu copot. Padahal ia merasa tidak menggunakan banyak tenaga. Jika harus dikatakan, ini semua berkat berkebun. Pagi ini, ia akhirnya memaksimalkan semua skill bertaninya. Semuanya skill biasa seperti membajak atau menanam. Tapi ketika semua skill itu digabungkan, panel statusnya yang biasa saja mengalami perubahan mengejutkan. Serangannya melonjak dari 70 menjadi 70.000. Ia tidak mengerti arti angka itu. Yang lebih penting baginya adalah pergi ke kota untuk menjual sayuran besok. Keesokan harinya pun tiba, petani itu berangkat sambil mengunyah lobak hasil kebunnya. Namun, takdir berkata lain. Tiba-tiba ia melihat seekor naga raksasa di langit. Di bawahnya, sekelompok pasukan sedang bertarung melawan naga itu. Sebagai seorang petani yang hanya bisa berkebun, ia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu. Tapi setidaknya, ia ingin mencoba. Ia berharap bisa mengalihkan perhatian naga itu dengan lobaknya. Namun, saat ia melempar lobak itu berubah menjadi rudal balistik antar benua. Naga itu tak sempat bereaksi dan meledak. Ketiga orang di bawah tercengang melihat kejadian itu. Senjata apa yang bisa mengalahkan naga hutan level S dalam sekali serang? Sementara itu, sang petani juga terkejut. Jangan-jangan naga itu palsu, karena kurang pengalaman. Ia tidak bisa memikirkan penjelasannya. Jelas, pergi ke kota untuk menjual sayuran lebih cocok untuknya. Ketika ketiga pemburu naga itu sampai di tempat kejadian, mereka hanya melihat jejak kereta yang jelas. Di sisi lain, sang petani sudah tiba di kota. Namun, kejadian tak terduga kembali terjadi. Ia melihat seorang gadis diculik oleh pria parubaya. Tanpa pikir panjang, ia ingin membantu. Tanpa disangka, hanya dengan satu lompatan ringan, ia berhasil menyelamatkan gadis itu. Pria itu terkejut. Tadi ia lengah. Tapi kalau tidak mau celaka, lepaskan gadis itu. Sambil berkata begitu, pria itu menyerang secara tiba-tiba. Namun, serangannya dengan mudah dihindari oleh sang petani. Tidak hanya itu, pria itu juga dibanting. Tanpa perlawanan, ia ditangkap oleh penjaga. Semua yang terjadi tampak begitu mudah. Padahal sang petani juga panik. Saat itulah ia menyadari ia memiliki skill membaca gerakan lawan. Gadis itu berterima kasih kepada sang petani. Tapi belum sempat mengobrol, penyelamatnya langsung pergi. Ia bahkan tidak tahu nama penyelamatnya. Berpindah ke pasar, sang petani sebenarnya pergi ke pasar untuk menjual sayuran. Jika terlambat, ia tidak akan bisa mengirim barangnya. Ia juga harus menyiram ladangnya nanti. Dengan cepat ia kembali ke gerbang kota. Namun anehnya, penjaga menghentikannya. Saat sang petani kebingungan, gadis tadi muncul kembali. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah putri kerajaan. Ia ingin mengajak sang petani untuk bekerja di istana. Tentu saja dengan gaji yang besar. Dihadapkan dengan tawaran menggiurkan ini, sang petani langsung menolak. Ia hanya ingin pulang dan berkebun. Sang putri langsung mengerti, jika sang petani mau bergabung dengan istana, ia bersedia memberikan lahan seluas 1 hektar. Tawaran ini membuat sang petani ragu. Mengapa sang putri begitu ingin